Kabar panas kembali datang dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Meski sudah lama berpisah dan menjalani hidup masing-masing, konflik masa lalu keduanya kembali mencuat ke permukaan. Kali ini Dhani secara terbuka membantah pernyataan Maya yang menyebut bahwa dirinya pernah dibayarkan kontrakan rumahnya di Pondok Indah oleh mendiang Emilia Contessa Ibunda Denada. Pernah suatu saat itu ngebayarin aku sama mantan suami dulu, bayarin kontrak rumah Pondok Indah yang ditinggalin rumah itu adalah Tante Emilia Contessa. Jadi aku masih sangat ingat beliau itu mau mengeluarkan uangnya untuk ngebayarin kontrakan ya. Kontrakan ya waktu itu. Itu rumahnya anak-anak sekarang itu ditinggalin itu adalah pertama kali yang pindah ke sana yang bayarin kontrakannya adalah Tante Emilia Contessa. Pernyataan Maya langsung jadi sorotan dan dengan tegas Dhani menyebut pernyataan Maya sebagai fitnah. Menurut Dhani, informasi yang beredar tidak sesuai fakta dan membuat seolah-olah dirinya bergantung secara finansial oleh orang lain. Ini sudah bukan insinuasi lagi seperti biasa. Ini fitnah. Ini konten cari muka seperti biasa. Netizen pun bertanya-tanya, mengapa cerita lama kembali dibuka? Lantas benarkah bahwa konflik lama Dhani dan Maya belum benar-benar selesai? Setiap ada acara mantu pasti ada aja gebrakannya. Nggak malu gitu sama anak dan calon besan. Udah tua masih aja huru-hara. Di sisi lain banyak juga yang berharap persoalan ini tidak terus berlanjut. Mengingat keduanya telah sama-sama sukses bahagia, apalagi baru saja keduanya menggelar acara lamaran El dan Siva. Dan yang terbaru Maya pun tengah berbahagia menerima surprise di pertambahan usia yang genap 50 tahun. Udah banyak wisdom, udah banyak kebijaksanaan yang bisa ditularin, paling enggak udah bisa ngasih wejangan buat anak-anak karena udah pernah ngalami yang jatuh bangunnya kehidupan kan. Kita berdua, ku berjanji akan selalu tetap setia. Pernah bikin heboh warganet dengan donat viralnya. Pinkan Mambo kembali bikin viral gara-gara ngamen di jalanan. Aksi Pinkan itu sukses menuai rasa prihatin warganet. Usai mengamen, Pinkan duduk di pinggir jalan dan menghitung uang yang didapatnya. Usut punya usut, aksi ngamen itu rupanya cuma konten dalam siaran langsung di akun TikTok Pinkan untuk meraih gift dari netizen. Kalau aku udah jadi Beyonce, udah jadi artis internasional, aku juga bakal ngamen di sepatan. Kita kalau bikin kayak gitu harus izin sama lokasi. Gak bisa kita ujuk-ujuk langsung bikin gitu, gak bisa mas. Speaker yang gede banget tuh. Kita kan pamit dulu, tak boleh nggak lupa cari uang di situ. Seperti diketahui, anak Pinkan Mambo yang bernama Luke saat ini tengah dirawat di Singapura karena mengidap lemah otot jantung. Keuangan keluarga tersedot habis demi pengobatan. Hal inilah yang diduga jadi pemicu Pinkan tak malu-malu ngamen lagi di jalan. Lantas bagaimana kondisi kesehatan si buah hati saat ini? Puji buat dari Tuhan, jadi anak aku bisa sembuh gitu. Sekarang udah 68%, mudah-mudahan semakin membaik. Kalau aku mah nogowo, lu mau cerain gua lo. Bodo amat gitu kalau aku begitu. Bisa buat Karena daripada gue nanti sakit, nanti ke depannya lu mau ninggalin gua silakan. Ya udah gue pergi aja. Bukan namanya Pinkan kalau nggak selalu bikin heboh se-Indonesia. Aksi ngamen Pinkan kali ini bukanlah yang pertama. 2 tahun lalu mantan personil duo Ratu ini juga menghebohkan masyarakat karena mendadak ngamen di jalan, di lampu merah dan di antara padatnya lalu lintas. Aksi Pinkan sempat membuat dinilai mengganggu hingga nyaris diangkut Satpol PP. Pertama kali dia nyanyi di sepatan ya ini. Aku ajak di sepatan karena kita nyari lokasi itu susah. Tapi kita bakal masuk belusukan kampung-kampung. Jadi kalau Anda punya kawinan, DM aja ke Pinkan. Acara perceraian kita balik. Iya.
Emang iya ya pemirsa, kalau nggak ada Pinkan Mambo itu kayaknya dunia kurang rame gitu, kurang gilingan gitu alias Gilda ya. Kadang ya kita tuh gregetan juga kepancing emosi buat ikutan sewot, tapi kadang juga ya doi soalnya menghibur banget apalagi sama suaminya gitu. Bikin kita tuh senyum terus sepanjang hari, ikutan gilingan gitu rasanya ya. Tapi yang pasti semoga mereka nggak terpisahkan selamanya ya, amin. Dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama Robi dan juga Celeb On News karena kita akan kembali lagi dengan kabar dari Mutia Ayu, istri mendiang dari almarhum Glenn Fredly. Yang katanya Mutia nih dituduh telah menghambur-hamburkan harta warisan dari almarhum. Tetap bersama kami. Ketenangan mendiang penyanyi Glenn Fredly yang sudah 5 tahun tidur tenang di alam keabadian sepertinya sedikit terusik. Gara-garanya netizen selalu saja mengganggu kehidupan istrinya, Mutia Ayu. Yang paling mengganggu dan membuat panas telinga, netizen menuding Mutia Ayu hidup enak dan foya-foya sambil menghamburkan harta warisan peninggalan mendiang Glenn Fredly. Tak terima, Mutia Ayu pun ngamuk dan mencak-mencak di akun sosmednya. Kata saya tidak kerja. Mbak, tolong maaf banget ini mah. Saya juga kerja. Jadi kalian-kalian ini yang sok tahu, jangan ikut campur, jangan sok ngatur-ngatur, karena kalian gak pernah tahu apa yang saya lewati. Netizen menuding Mutia Ayu cuma hidup enak sambil menghabiskan harta warisan Glenn Fredly. Bukan tanpa alasan, lantaran gaya hidup mewah Mutia. Bahkan belum lama ini, Mutia rela mondar-mandir ke Thailand untuk menjalani operasi plastik di bagian hidung yang menghabiskan uang sebanyak 300 juta rupiah. Kenapa aku pengen operasi? Jadi seperti yang kalian tahu nih ya, fotonya seperti ini. Hidung aku tuh miring ke bagian kiri, terus juga lancip banget, tidak sesuai, tidak profesional dengan wajah aku yang jebak ini. Tudingan miring selalu tertuding ke arah Mutia Ayu peninggal Glenn Fredly. Termasuk tudingan soal Mutia yang dinilai kurang care sama anak semata wayangnya Gewa. Namun Mutia tidak pernah mau ambil pusing. Fokusnya saat ini memang hanya membesarkan dan menumbuhkan kebanggaan Gewa akan sosok mendiang ayahnya. Bisa melihat nanti di platform apa namanya TV atau apapun itu sosial media, melihat ayahnya Gewa bangga. Lyodra Ginting memang the real diva sejati. Tidak hanya punya wajah cantik dan suara yang merdu, Lyodra juga sangat ramah pada penggemarnya. Bahkan kepada fansnya yang masih anak-anak, Lyodra juga humble banget. Sikap down to earth Lyodra itu pun mengundang pujian dari netizen sejagat maya. Hatimu penyayang, sukses terus. Menghargai usaha fansnya, itulah bintang yang sebenarnya. Selain memang orangnya yang ramah, kehambalan Lyodra kepada fansnya yang masih anak-anak boleh jadi sekaligus sebagai sarana belajar Lyodra menjadi calon istri dan ibu. Kabarnya 2 tahun pacaran, Lyodra siap melabuhkan hubungannya dengan Randy Martin ke jenjang pernikahan. Ya, adalah. Kenapa? Ada, kita udah bicarain sih waktu itu, tapi kita nggak tahu karena sekarang kan masih kerja dulu. Tapi I've been really grateful gitu, ikut senang untuk waktu belakangan ini yang aku spend sama dia. Gitu. Jadi apa ya, bertambah warna di hidupku. Lyodra itu emang penyanyi muda yang layak dijadikan sebagai idol ya, atau mungkin juga panutan. Anaknya itu ramah, baik, sering berbagi dan selalu on time. Itu yang paling penting. Kalau penyanyi baru nih udah sering terlambat mah males kita juga ya, apalagi saya sebagai host gitu. Personalitinya soalnya baik banget, jadi wajar kalau misalkan doi itu dipuja-puji. Ya anaknya baik 11-12 lah kayak aku yang suka
berbagi-bagi sama semua orang. Nggak boleh sombong ya pemirsa. Oke pemirsa, tuntas sudah tugas saya menemani Anda semua. Saatnya sekarang saya Robby Purban dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus ya Celeb On News dari Senin sampai dengan Jumat jam 11:30 siang. Sekali lagi 11:30 siang, jangan salah ya. Dan tentunya hanya di MNC TV, rumahnya Celeb. Akhir kata saya ucapkan selamat siang and have a nice day.